Makanya pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang ke-9. Judulnya adalah Kenapa Nabi Yusuf Kisah hidupnya terbaik dari seluruh Nabi dan Rasul. Bukan saya yang mengatakan, ini buku. Ini buku ku ambil sedikit demi sedikit ini. Bayangkan judulnya. Kalau orang di luar penjara ini, nah celah judulnya ini. Apa judulnya? Aku bangga menjadi mantan narapidana. Siapa yang bangga itu menjadi mantan narapidana? Ini yang ditulis di buku ini. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Karena seandainya tidak jadi nabi, dia tidak jadi raja. Siapa yang bangga menjadi nabi dan yang jadi mantan nabi? Buya Hamka. Apa Nabi bilang Buya Hamka dalam bukunya? Seandainya saya tidak dipenjarakan oleh pemimpin waktu itu, saya tidak menulis buku 12 jilid di dalam penjara di Jakarta. Siapa yang bangga di penjara? Adalah orang-orang yang berubah seperti saudara kita Pongki. Saya seandainya mungkin tidak di penjara, maka menjadi pengedar sako-sako terus sampai mati. Saya seandainya tidak di penjara, menjadi pecandu minuman keras sampai mati. Kembung peruku, naik motor, jalan lurus ku bilang bengkok. Iya, jalan bengkok ku bilang lurus. Orang tidak mapangara, saya dibilang pangara. Saya baku tikam. Dan untung ada penjara yang membuat saya, oh ternyata saya lemah. Tembok begitu tingginya tidak bisa bergerak-gerak. Iya, saya pentil lemah. Tertusuk di duri kakiku na menangis kak meringis. Opain saya orang lemah. Sakit gigi jak kurasa na semua makanan tidak mau turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم آمين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama yang kita hormati dan kita doakan selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak KPLT, Bapak Kasih Binadik, Bapak Kasih Kantip, selamat bertugas di sini Pak. Saya mau berikan beliau doa kalau kita bertugas di tempat yang baru atau memasuki tempat baru. Juga saya tadi baca waktu masuk di sini. Doa itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70. Apa doanya? Rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya Allah, masukkanlah aku dengan masuk yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidq. Dan keluarkan aku nanti keluar yang baik, keluar yang benar. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan berikanlah aku kekuasaan yang menolongku. Amin. Ini doa dibaca kalau kita masuk bekerja di tempat yang baru atau keluar di tempat yang lama. Dan ini bukan dari doa saya, tapi doa dari Al-Quran di dalam surah Al-Isra. Dan ini penuh dengan banyak kebaikan. Dan di situ di ujungnya mengatakan, berikan aku kekuasaan yang menolongku. Apa kekuasaan itu yang menolong? Yang bisa kita bantu sesama dia untuk apa? Memperbaiki kehidupannya. Kita bisa arahkan sesama manusia. Dan ini sudah lama saya populerkan. Bahkan ini doa bagi teman-teman bebas nanti di lapas. Saya 10 tahun yang lalu saya dakwakan ini. Ini lagi ada diberitakan, kubawakan teman-teman. Ini berita kegiatan saya di Tempo dulu. Iya, ini mengangkat satu halaman ini tentang lapas. Iya, nama saya ada sebagai mantan warga yang berdakwah di beberapa lapas di Sulawesi Selatan. Iya, sebagai warga binaan yang ikut kegiatan dan ada berkahnya menjadi pendakwah di lapas dan rutan Sulawesi Selatan.
Ada juga hasil dakwah di sini dibuat oleh seorang residivis pernah di sini, kemudian pernah di lapas narkotika Bolangi, yang sekarang menjadi imam di mana? Di Masjid Patirwaujo. Namanya Muhammad Armin alias Pongki. Bukan cuma itu, waktu saya diwawancarai majalah Tempo, wartawannya, masih ada Binanta Ustaz, bisa kita rekomendasi itu wawancara? Saya bilang ada, namanya Uje. Silahkan kontak beliau dan dikontaklah Uje. Ada juga namanya di sini. Ada lagi satu, ada namanya di sini. Sehingga itulah saya katakan teman-teman, kalau antum di sini berubah karakter yang dulunya suka bawa kunci teh, sekiranya bebas, ditinggalkan di kunci teh. Berubah, yang dulunya suka pegang tali, yang di ujungnya ada kerbau atau sapi, akhirnya bebas, tidak suka membawa tali, yang ujungnya ada kerbau, ada sapi. Berubah, yang dulunya rumahnya orang rapat, ditutup-tutup, dikunci, setelah dia dengar dakwah tidak mau membuka pintu rumahnya orang, saya tidak diizinkan masuk. Berubah, yang dulunya suka sakko-sakko, akhirnya dia tersakko di lapas dan di rutan, menjadi dia tidak mau lagi bahwa kematian ini akan datang. Berubah kita teman-teman, jangan seperti ini. Yang dikirim di lapas mana? Di lapas paling mengerikan. Di mana? Di Nusa Kambangan. Dia di dalam lapas tidak sadar, dia mempermalukan petugas lapas. Siapa? Namanya siapa? Amarsoni. Sudah 3 kali dia. Untung bukan jamaah saya. Seandainya jamaah saya mengatakan, weh, betapa berbusa-busanya mulutku, saya dakwai antum, kenapa masuk lagi? Ini di rutan Polres Maros, ada lagi tahanan. 3 kali ini di penjara. Ada lagi kemarin, kasih bersumpah. Berdiri kau di sini, bersumpah. Saya upload di pos buku, bersumpah kau di sini, berjanji bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Masa kau ikut pengajian tidak berubah? Iya. Jangan sampai seperti Firaun. Firaun kenapa? Baru dia sadar ada malaikat maut tarik nyawanya. Apa kata Firaun? Iya, amantu annahu la ilaha illa ya lati Banu Israel, berimanlah kemana Tuhannya Bani Israel. Allah langsung membalas ucapan sadarnya. Al-an, baru kau sadar. Nah, ada dulu mantan pembunuh dakwai kau tidak sadar. Siapa didakwai mantan pembunuh? Namanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kewalahan, Allah utus saudaranya Musa untuk juga dakwai Firaun, namanya Harun. Kau tidak sadar, dan sekarang nyawamu sudah mau ditarik, sudah ada di tenggorokanmu, baru kau sadar. Maka Allah simpan jasadnya. Apa kata Allah? Fal yawma nunajjika bi badanika. Ku simpan jasadmu di dunia ini, tidak hancur dimakan tanah, supaya engkau orang-orang setelahmu melihat bahwa dulu ada pembunuh berdarah dingin namanya Firaun. Dia tidak bisa lari namanya kematian. Dia tidak bisa melawan kematian. Dia tidak bisa lari namanya habis umurnya. Ini pelajaran teman-teman. Makanya saya wakafkan diri saya berdakwah di lapas, karena ini pesantren saya. Dikenal sampai di Kementerian Hukum, di pusat. Saya ketemu dulu Pak Dirjen yang perempuan ibu. Ya, saya diantar oleh petugas Bapas, dan saya tidak pernah malu diangkat di televisi. Dan kemarin Jumat saya tidak ingin mengisi pengajian karena pergi studi tiru, pergi belajar di kampungnya orang. Sehingga itu teman-teman sahabatku rahimakumullah, kembali saya motivasi Anda sekalian sebagai kita dipersaudarakan dengan ayat ya sahibai sijni, wahai teman sepenjara. Itu yang mempersaudarakan kita, ayat Al-Quran yang diucapkan oleh narapidana teladan. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang ke-9. Judulnya adalah kenapa Nabi Yusuf kisah hidupnya terbaik dari seluruh nabi dan rasul. Bukan saya yang mengatakan, ini buku ku ambil sedikit demi sedikit ini. Bayangkan judulnya. Kalau orang di luar penjara ini, nah celah judulnya ini. Apa judulnya? Aku bangga menjadi mantan narapidana. Siapa yang bangga itu menjadi mantan narapidana? Ini yang ditulis di buku ini. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Karena seandainya tidak jadi nabi, dia tidak jadi raja. Siapa yang bangga menjadi nabi dan menjadi mantan nabi? Buya Hamka. Apa Nabi bilang Buya Hamka dalam bukunya? Seandainya saya tidak dipenjarakan oleh pemimpin waktu itu, saya tidak menulis buku 12 jilid
di dalam penjara di Jakarta. Siapa yang bangga di penjara? Adalah orang-orang yang berubah, seperti saudara kita Pongki. Saya seandainya mungkin tidak di penjara, maka menjadi pengedar sako-sako terus sampai mati. Saya seandainya tidak di penjara, menjadi pecandu minuman keras sampai mati. Kembung peruku, naik motor, jalan lurus ku bilang bengkok. Iya, jalan bengkok ku bilang lurus. Orang tidak mapangara, saya dibilang pangara. Saya baku tikam, dan untung ada penjara yang membuat saya, oh ternyata saya lemah. Tembok begitu tingginya tidak bisa bergerak-gerak. Iya, saya penting lemah. Tertusuk di duri kakiku na menangis kak meringis. Opain saya orang lemah, sakit gigi jakku rasa na semua makanan tidak mau turun. Olehnya itu sahabatku rahimakumullah, kukisahkan kembali kepada antum narapida teladan ini supaya kita mengambil pelajaran. Kenapa Nabi Yusuf terbaik kisahnya di semua nabi dan rasul? Jawabannya adalah bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mencontohkan cara berbakti kepada kedua orang tua. Baik, menarik ini Pak. Karena ini kita semua tidak ada yang tidak ada orang tuanya di sini semua. Dan termasuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diberitakan bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan posisi orang tua kita itu adalah orang yang paling kita hormati, jasanya besar. Tapi sebaliknya ada anak durhaka kepada orang tuanya. Orang tuanya suruh ke kiri, dia ke kanan. Orang tuanya suruh ke kanan, dia ke kiri. Disuruh dia salat, dia tidak mengerjakan salat. Dinasihati orang tuanya, dia tidak mendengar. Bahkan saudaraku, ada yang lebih parah. Dia bunuh orang tua. Adakah Ustaz? Pernah ada di sini? Iya. Waktu saya sebelum jadi napi di sini, ada dulu napi. Dia membunuh di Maros Geger, Pak. Di depan pesantren Darul Istiqamah peristiwanya. Tahun 2001 kalau bukan 2010. Dia bunuh bapaknya gara-gara uang. Dia minta uang kepada bapaknya, "Bapak, kasih ke uangmu." Bapaknya bilang, "Belum aku bisa ku kasih." Apa yang terjadi teman-teman? Marah sama bapaknya gara-gara minta uang. Sementara dia pecandu minuman keras. Iya, Pak Botor. Setelah dia sudah minum, setan membisikkan perbuatan jahat kepadanya. Ada itu uangnya bapakmu, nak simpan di bawah bantal. Kalau tidak nak kasih kau pukul ki. Itu di pertama langkahnya setan Pak. Nak suruh pukul bapaknya. Bilang bapak ada wanita kita simpan, apalagi kita sudah menikah. Ini kan istri kedua nak tinggalin. Apa yang terjadi teman-teman? Durhaka betul ini anak. Nah lakukan apa? Nah pukul bapaknya. Bapaknya membela diri, tapi karena dia sudah tua dan orangnya tinggi besar, apalagi dia peminum minuman keras. Makanya sahabatku di sini, adik-adikku, kalau bebas antum nanti berhenti itu putar gelas, karena itu memballo bir bintang. Aku kasih tahu ki, 1 gelas cari teman, 5 gelas cari lawan. Iya, kalau 1 gelas, sini kau tambah-tambahin 1 botol, sini kau sama-sama ke. Tapi kalau masuk 5 botol, teman duduk nak sendiri nak pukul. Istrinya orang nak bilang istrinya apa? Istrinya mungkin bicara sedikit, jinang dia pukul. Apa yang terjadi dengan orang ini Pak? Bapaknya nak pukul sampai mati. Dan belum berhenti kekejiannya ini Pak, nak bunuh bapaknya, nak kasih masuk dalam sumur. Sebagaimana dulu jenderal-jenderal PKI itu dikasih masuk dalam sumur. Dan ini peristiwanya menghebohkan Maros, karena bapak itu dicari pagi-pagi tidak didapat. Setelah dia membunuh, nah sempangi batu di dalam sumur itu, nah buangi batu supaya bapaknya tenggelam. Berjalan hari, berjalan pekan, keluar bau busuk. Ditanya ini anak yang membunuh, di mana bapakmu? Dia bilang pergi di Malaysia. Nah bilang istri keduanya ini, masa pergi di Malaysia tidak nak kasih tahu kah? Bilang pergi Malaysia. Hari kedua karena namanya kebusukan tidak bisa disembunyi, tercium Pak bau busuk dari rumah itu yang keras. Dan ada orang dikasih mimpi. Allah itu mengungkap perbuatan dosa dengan caranya yang tidak dikasih mimpi. Dan tiba-tiba orang cari dalam rumahnya, ada sumber bau yang sangat busuk di dalam sumur. Disenter di dalam sumur itu, yang ternyata sumur itu bukan cuma yang punya rumah ambil air, di tetangga-tetangganya juga ambil air. Ternyata dicurigai ada bau busuk itu di sini, maka turunlah orang memeriksa, disenter, ternyata ada keluar tangan, bahwa itu tangan manusia.
diangkatlah naik. Apa yang terjadi kemudian teman-teman peristiwa ini, anak durhaka ini? Apa yang dia lakukan? Iya, ditangkaplah, diambillah dia, diamankan. Ditanyai, siapa yang bunuh bapakmu ini? Dia bilang, tidak ku tahu. Nah, kau bilang pergi di Malaysia bapakmu. Dan bukan saya yang bunuh. Ada yang bunuh, tidak mau Pak. Dan waktu itu bagaimana dia mengaku? Apa yang nak pakai bapaknya mati, dibuka bajunya, dibuka celananya yang nak pakai mati, baru itu yang dicurigai membunuh, disimpan di bajunya di depan selnya, pintu selnya di rutan Polres, disimpan. Malam-malam dia dihantui perbuatan. Apa nak bilang? Ampun mak bapak, ampun mak bapak, ampun mak bapak. Disitulah dia ketahuan bahwa kau ternyata bunuh bapakmu. Iya, saya yang bunuh bapak. Siapa yang ceritakan saya ini Pak? Seorang polisi di dekat rumah saya, namanya Pak Mas'ud. Dia ceritakan bagaimana mengungkap kekejaman anak yang durhaka kepada orang tua. Nabi Yusuf, dia nabi. Di mana dia sekarang itu yang membunuh bapaknya? Dia diponis hukuman mati dulu, di penjara di sini. Iya, tapi dia tetap sengsara. Iya, dia pergi, tinggalkan lapas ini. Saya tidak tahu ke apa di Nusa Kambangan ini. Yang jelas dia sudah tidak ada kabarnya. Dan pasti orang ini, nak bilang orang Bugis, soro kau pupuni. Soro kau pupuni, nasabah duai pajajianna, bapakna nabunuh dengan kejam, hanya masalah uang. Nabi Yusuf tidak begitu teman-teman sahabat. Bagaimana kita diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua, ini ayatnya. Tapi mohon ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamaluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balaga asyuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa 'alal walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan memeliharanya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyampinya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh termasuk orang muslim. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Ini ayat sahabatku mengungkap bagaimana penderitaannya orang tua kita. 9 bulan dikandung, hamil seperti kelapa dibawa. Kalau mau rasanya itu melahirkan mengandung, taruhkan kelapa di perutmu, tidur juga dia, ke kamar mandi ikut dia, di mana lari-lari ke olahraga di lapangan ikut. Bagaimana susah payahnya ibu. Disebut di dalam Al-Quran, berpayah-payah dia mama tak. Belum itu, ketika melahirkan semua robek saraf-sarafnya. Kalau mau diperumpamakan itu melahirkan, seperti dipatahkan ini jari-jari tak 18 ruas. Ada dokter mengatakan kalau mau rasanya sakitnya melahirkan, patahkan tanganmu 18 kali. Begitu pedihnya perempuan melahirkan. Yang ketiga sahabatku, dipelihara kita.
Bagaimana dipelihara manusia? Bukan 1 hari, 2 hari. Minimal 2 tahun dia dipelihara, dikasih menetek dia. Iya, nak besarkan bahkan ada anak bukan 2 tahun dipelihara, makumis masih dipelihara sama mamanya. Mamanya yang masih cucikan pakaiannya, mamanya yang kasih siapkan pakaiannya, dipelihara. Sehingga itu adik-adikku, jangan kau durhaka kepada ibumu. Karena Nabi Yusuf tidak durhaka kepada orang tuanya. Bayangkan ini ayatnya Pak, bagaimana dia hargai bapaknya. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf sudah kaya raya menjadi raja. Puluhan tahun dia berpisah. Dia mengetahui bahwa yang mensabotase dia berpisah dengan orang tuanya adalah saudaranya sendiri. Nabi Yusuf tidak balas dendam. Ayahnya memperlihatkan bagaimana seorang anak, bagaimana seorang mantan nabi menghargai ayahnya, ibunya. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran sebagai bala pelajaran bagi kita semua. Tabi'ikuki semua. Warafa'ah abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjadan wa qala ya abati hasa ta'wilu ru'yaya min qablu kad ja'alaha rabbi haqqa wa kad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nasaga syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha'u innahu huwal alimul hakim. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya, kedua orang tuanya di atas singgasana. Itu singgasana Pak. Itu kalau pengantin ada kursi 2, itu namanya singgasana. Napa endre itamatuanna di tempat matanre. Nah, hargainya bapaknya dan ibunya. Dan dia dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Di sinilah pelajaran Pak, bahwa nabi itu, mantan nabi, bukan nanti dia keluar itu hina, tidak. Ini Nabi Yusuf. Orang-orang yang tidak dipenjara 9 ini sujud kepada Nabi Yusuf. Berarti semua kita ini calon-calon dihormati di luar. Dengan syarat apa? Sepertilah Anda Buya Hamka, sepertilah Anda Soekarno, sepertilah Anda Ibnu Taimiyah. Bagaimana dia setelah bebas dari penjara? Menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada sesama manusia. Buya Hamka menulis buku yang tidak bisa dilupa sampai sekarang. Ibnu Taimiyah yang 4 kali dipenjara di benteng Damaskus bikin buku namanya Fatwa Ibnu Taimiyah. Soekarno yang memerdekakan Indonesia adalah mantan narapidana. Mereka tetap harum namanya sekalipun pernah dipenjara, teman-teman. Dan itu sebelumnya sudah ada. Inilah Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud di sini adalah hormat. Dan dia Nabi Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskanku dari penjara. Dibebaskan dari penjara. Dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak. Nah, yang membuat kita itu berselisih Pak, bersaudara, ini disebut setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah Yusuf ayat 100 menandakan ini Pak, kebaikan bagi seorang napi dan mantan narapidana karena ada Nabi Yusuf. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya warga binaan berbakti kepada kedua orang tua seperti Nabi Yusuf alaihissalam? Bagaimana? Mungkin bingung, kita tidak tahu caranya.
Maka di kertas ini adik-adikku, kakak-kakakku semua, ya sahibai sijni, ku kasih kini supaya antum baca-baca. Pertama, berjanji ki nanti kalau datang membesuk bapak tak, ibu tak. Apa janji tak? Insyaallah ma janji ka ma berhenti menanti ini masako-sako ma, insyaallah ma berhenti menanti ini putar gelas ma, karena malu ki itu ma. Wah, berhenti menanti ini, iya, membawa kunci teh, tidak, berhenti ma berhenti menanti ini tarik tali yang ada sapi di ujungnya, berhenti ma berhenti ma ini apa ya, bilang halo, Anda dapat keuntungan 50 juta, silakan lihat rekening Anda, berhenti mak tolo-tolo orang, berhenti mak. Begitu berjanji di depan mama tak. Kalau berjanji begitu dia bilang, "Wih, ada apa hari nak kasih minum kang ya anakku itu petugas lapas." Iya, di Lamarus. Apa hari arahannya berkahnya petugas lapas itu. Iya, beliau telah merubah anakku yang selama ini susur ke kanan dia ke kiri, disuruh ke kiri dia ke kanan. Tetangga-tetangga Anda bilang, agak ngarir Lailatul Qadar turun kepada tetanggaku itu, berubah dia 180 derajat. Berjanji kita teman-teman, karena janji itu adalah cara merubah diri kita. Yang dijanji itu adalah diri kita. Di rutan Pangkep ada residipis namanya Bagong. Mungkin ada tahu Bagong. Bukan itu Bagong lain itu. Ada namanya Bagong di rutan Pangkep. Berkali-kali 2019 saya berdakwah di rutan Pangkep. Iya, ada lagi. 1 tahun ada lagi. Saya bilang, bagaimana cara aku ini rubah Bagong? Suruh berdiri di sini, berdiri ke Bagong sini. Baru suruh dia berjanji. Berjanjiku di dalam dirimu sendiri Bagong, berhentiku. Iya, 362. Berhenti, bilang iya siap Kak Ustaz. Bertahun-tahun ini tidak pernah masuk Bagong. Kenapa? Didoakan janjinya dia di dalam masjid di rutan Pangkep. Ya, saya mendoakan dia, ya Allah kasih dia petunjuk, ya Allah. Dia bimbing dia supaya tidak ada lagi niatnya. Karena bilang dia bertanya bagaimana caraku? Ya, tidak lagi mau mengambil barangnya orang Ustaz. Satu apa? Jangki pernah berniat. Kalau ada motornya orang nak parkir di depan rumah, jangki niat ambil ki, maka tidak mau ki ambil gitu. Kalau ada sabu-sabu di depan meja ini, biar sabu-sabu ada, tidak mau ki hisap. Dan begitulah caranya manusia berubah. Berjanji kita teman-teman, karena berjanji itu akan mendatangkan kebaikan. Dan kenapa? Karena yang membuat kita berada di sini kasus seperti tadi 362, iya, malu ibu, dia malu bapak. Ada pernah kejadian di sini, sudah lama. Ada ibu-ibu mau pergi nabesu anaknya di sini. Dia naik PT-PT dari Batangasih. Di atas PT-PT naik juga temannya, teman kelas-kelasnya. Nah, bilang mau ke kemana? Paski di sini ditanya di depannya lapas Maros. Nah, bilang, iya mau di situ pergi di perumahan itu. Bilang ada mau silaturahim kak di sini. Sebenarnya di depannya lapas Maros ini dia mau turun, bilang kiri. Tapi karena kalau bilang kiri, bilang ada mau lihat di sini di lapas Maros. Ini teman sekolahnya bilang siapa dibesu, siapa nak tanya lagi. Maka untuk dia menghilangkan rasa malu ibu ini, dia rela berbohong, kasihan, menanggung malu pada teman-teman. Begitu malunya orang tua kita sekarang, adik-adikku semua. Malu dia tidak mau taruh mukanya malu kepada saudara-saudara, dan paling utama malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berubah. Saya juga sudah berubah, banyak yang sudah berubah. Jangan sampai kematian baru kita berubah, tidak ada gunanya. Seperti Fir'aun yang tadi dicerita, tidak ada gunanya. Dan mau tidak mau pasti berubah. Mana buktinya? Dulu gigi kita ini utuh, ini Pak, ada semua berbaris-baris, berubah. Sekarang ompong. Dulu ini rambut putih, hitam, sekarang putih satu demi satu. Dulu ini bisa angkat 150 kilo. Saya mantan buruh, pernah kerja di pabrik di penjualan semen, penjualan pupuk.
3 karung, 4 karung, 50 kilo bisa dia. Tapi sekarang hemat detok-detok buku-buku, tulang-tulang mengangkat. Berubah tuh teman-teman. Karena tubuh Anda pasti berubah. Yang mata tajam bisa melihat tulisan yang jauh, tidak akan pernah nanti dia redup, akan rapuh. Sebelum dia datang, perubahan pasti itu kematian. Berubah kematian, dulunya tidak salat, rajin salat. Yang dulunya komandan jaga, warga sekalian berkumpul di masjid. Berkali-kali juga komandan belum panggil ki. Iya, sebelum dipanggil ki sudah berubah. Ke masjid ki ada pengajian yang digagas oleh Bapak Kalapas setiap Jumat pagi. Ini teman-teman sahabatku, berjanji ki. Kalau datang mamata nanti berjanji ki kepada mereka bahwa saya akan berubah. Ya, karena kenapa? Bukan cuma ibu yang berubah. Kalau kita berubah taubat, Allah. Bayangkan ini hadisnya, hadis qudsi. Betapa senangnya Allah orang yang tadinya tidak salat menjadi salat. Ini hadisnya. Tapi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahi Allahu abrahu bi taubati abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil palalati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku bersama persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seorang kamu melebihi kegembiraan orang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di satu tempat yang luas. Bagaimana Pak kalau ada hilang barang-barang tak? Mah, alhamdulillah ku dapat cincin kawinku, pasti senang sekali ki. Allah lebih senang daripada orang yang nak dapat barangnya. Begitu keutamaannya berubah. Yang tadinya tidak salat menjadi salat, yang tadinya tidak suka dakwah menjadi suka pengajian dan dakwah. Ini yang pertama. Yang kedua, sahabatku semua, memperlihatkan kepada ibu dan bapak bahwa saudara telah bertobat dari perbuatan dosa. Dulu Pak, kalau biasa minum itu dikasih lihat-lihat, masih tahu mama tak bau apa? Iya, bau minuman. Nah lihat dia bakal ada orang yang posting di Facebook, orang menyanyi. Iya, dia menyanyi hasil minum. Dulu nak perlihatkan dia berbuat dosa. Makanya ketika kita tinggalkan perbuatan dosa ini berubah, diperlihatkan juga itu diri kita ke masjid, diperlihatkan juga diri kita itu bangun makan sahur. Iya, diperlihatkan supaya orang-orang menjadi saksi bahwa memang betul dia berubah. Saya lihat selalu ada di masjid, bahkan dia menjadi muazin masjid, bahkan dia menjadi pengurus masjid. Berarti dia sudah nampak perubahan di hatinya dengan ikrar, dan di perbuatannya dengan dia memperlihatkan dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan. Jadi ini teman-teman rahimakumullah, ridho itu orang tua kepada kita berubah. Ridho Allah ada ridho kepada orang tua. Nah lihat kita berubah, maka ridholah ibu kita. Maka ketika mama kita ridho, bapak kita ridho, maka Allah juga ridho dengan kita. Yang ketiga ada doa teman-teman sahabatku rahimakumullah. Untuk kita berbakti kepada kedua orang tua, apa caranya? Doakan dia. Al-Quran begitu perannya. Orang tua diperhatikan, ada doa khusus untuk bapak dan mama ta, dan ini mohon dihafal. Doa untuk mereka supaya diberi kebaikan. Rabbi arhamhuma kama rabbayani sagira. Tuhanku kasihanilah keduanya, maksudnya ibu bapakku, sebagaimana keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Inilah teman-teman motivasi hari ini, mengangkat kisah Nabi Yusuf, bagaimana dia menghormati orang tuanya sekalipun dia narapidana mantan nabi. Allah abadikan di dalam Al-Quran perbuatan.
kiai. Iya, mudah-mudahan ada berkahnya. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب